Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunnisa dari PTIB semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan media animasi pembelajaran yang telah saya download yang berjudul Keseimbangan Ekosistem. Berikut ini adalah kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hutan adalah habitat bagi tumbuhan dan hewan. Penebangan hutan menyebabkan hewan-hewan yang hidup di dalamnya kehilangan tempat tinggal, tanah menjadi tandus, munculnya banjir dan tanah longsor, hilangnya reservoir penyimpanan air tanah, tumbuhan menjadi langka. Nah, penebangan pohon ini juga menyebabkan atau membuat tanah tidak lagi terkunci secara benar sehingga mudah longsor dan udara tidak lagi bisa didaur ulang sehingga kadar oksigen semakin berkurang. Sementara itu, pembakaran hutan jauh lebih berbahaya lagi sebab bisa membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalam hutan tersebut dan menyebabkan kelangkaan beberapa tanaman tertentu. Buruan liar menyebabkan Jadi perburuan liar itu menyebabkan hewan-hewan menjadi langka, penurunan jumlah ikan di laut sebagai akibat penangkapan ikan dengan kapal-kapal pukat harimau. Nah, jadi penangkapan ikan ini tentu berhubungan dengan manusia yang mengkonsumsi ikan. Nah, tentu manusia memerlukan ikan untuk dikonsumsi. Bukan hal yang rusak jika dilakukan dengan cara yang wajar. Namun, manakala manusia menangkap ikan dengan bom peledak, racun, atau kejut listrik, maka dapat dipastikan berakibat buruk pada keseimbangan lingkungan. Bom ikan misalnya akan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat hidup ikan tersebut. penggunaan pestisida berlebihan menyebabkan Penggunaan pestisida berlebihan menyebabkan musnahnya hewan-hewan berguna untuk secara tidak langsung meminum pestisida. Serangan hama yang sudah disemprot pestisida menjadi lebih kebal, hama-hama yang masih hidup berkembang biak lebih cepat karena pemangsanya mati akibat pestisida tersebut. Berkurangnya jumlah musuh hama karena musuh-musuh hama tersebut kekurangan makanan. Pertumbuhan pesat eceng gondok itu mengakibatkan hewan dan tumbuhan air akan kesulitan mendapatkan oksigen untuk bernapas. kegiatan pembangunan yang tidak bijaksana. Kegiatan pembangunan yang tidak bijaksana menyebabkan kerusakan lingkungan. Daerah-daerah di sekitar perbukitan dapat terkena banjir dan tanah longsor. Penambangan minyak dan penambangan mineral secara terbuka menimbulkan kerusakan lingkungan. Pembangunan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan pencemaran udara karena terhambat masuknya berbagai polutan ke udara, baik itu dari kendaraan, asap debu, juga asap jelaga. Pembuangan limbah pabrik menyebabkan Pembuangan limbah pabrik itu menyebabkan pencemaran sungai, memusnahkan ikan-ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai. Kegiatan pembuangan sampah juga limbah oleh ratusan miliar manusia di dunia ini. Setiap melakukan kegiatan pasti menghasilkan sampah juga limbah. Sebut saja limbah dari rumah tangga, transportasi, pertanian, hingga limbah industri. Apabila tidak diuraikan secara cermat, maka limbah dan sampah ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam nyawa organisme lain yang berhubungan di dalamnya atau berkaitan di dalamnya. kapas dari daun pepaya, kain dari buah kapas. Daun dan buah dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Buah kapas digunakan sebagai bahan tekstil. Daun seledri, tomat, pepaya, dan alpukat itu dibuat sebagai bahan kosmetik. Sebagai bungkus makanan dan obat-obatan, itu ada daun pepaya yang dibuat menjadi jamu untuk menambah nafsu makan. Ban dari pohon karet. Getah karet digunakan untuk membuat ban motor, sendal, dan peralatan lainnya. Mebel dari kayu jati.
Sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga, jenis kayu yang banyak dimanfaatkan adalah kayu jati, cendana, dan mahoni. Untuk memperoleh banyak keuntungan, manusia menebang kayu jati secara liar. Padahal untuk menanam kayu pohon jati dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kayu cendana memiliki bau yang khas dan harum. Kayu cendana biasanya digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti patung. Kayu cendana juga dibuat menjadi minyak. Pohon bakau yang sedang dihantam air laut. Bisa dilihat di sini contoh akar yang menahan dari hantaman air laut. Ini berguna untuk mencegah tanah longsor. Cara melestarikan tumbuhan yaitu dengan memilih tebang pohon yang lebih tua dan yang mudah dibiarkan untuk tumbuh menghasilkan udara. Rehabilitasi dan penghijauan. Menanam pohon kembali ketika kita menebang pohon. Hutan dilindungi dan botanica garden. Dan ada juga undang-undang larangan penebangan liar. Hiasan dari gading. Hiasan dari gading, perburuan gajah untuk diambil gadingnya sebagai hiasan. Yang kedua itu cula. Obat dari cula badak. Ternyata badak Jawa diburu untuk diambil culanya karena dianggap berkhasiat menyembuhkan penyakit. Selimut dari bulu beruang. Bulu beruang dan domba dimanfaatkan untuk baju dan selimut hangat. Mantel dari kulit harimau. Tentu kita tahu di era modern yang sekarang macan tutul, harimau, buaya, dan ular juga diburu untuk diambil kulitnya sebagai bahan tas, mantel, atau sepatu. Obat dari daging ular. Tentu kita tahu ular sering diburu karena ada bagian ular yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Cara pelestariannya yaitu usaha-usaha yang harus kita lakukan adalah dengan melarang atau memberitahu undang-undang larangan perburuan liar, hewan langka dibudidayakan. Untuk mengurangi perburuan gajah dibuat gading sintesis, menjaga suaka marga satwa. Di sini ada gamenya juga ya. Ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.